alam bawah sadar. Ini kalau bahasa ngapaknya ya dilalai gue udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini, terima kasih sudah mampir di channel Kang Ito. Teman-teman semua, sadarkah kalian bahwa yang mengatur aktivitas kalian setiap hari itu adalah alam bawah sadar? Alam bawah sadarlah yang sudah mengaturnya. Mengapa kita masih tetap miskin? Mengapa kita masih susah? Mengapa kita dalam bekerja ini selalu sial? Dapat bosnya cerewet, yang jadi bos punya anak buah susah diatur. Nah, sebenarnya yang membuat kita menjadi sukses tidak suksesnya, atau mujur tidak mujurnya kita, nasib sial kita, itu adalah alam bawah sadar kita. Teman-teman semua pasti adalah salah satu dari teman-teman yang pernah mengalami kalau setiap teman-teman nyuci motor ataupun mobil tiba-tiba hujan. Ada nggak dari teman-teman? Nah, yang ada komen-komen di bawah. Nah, ini sebenarnya adalah alam bawah sadar. Ini kalau bahasa ngapaknya ya dilalai gue udan. Begini teman-teman, mengapa itu bisa terjadi? Saya akan jelaskan di sini. Satu ketika teman-teman itu mencuci motor atau mobil teman-teman. Suatu ketika ya. Dan setelah itu tiba-tiba hujan. Nah, setelah itu teman-teman selalu berpikir, kok saya sudah nyuci motor, nyuci mobil, kok selalu hujan? Padahal itu hanya satu kali. Dan karena teman-teman sudah mengucap itu, dan itu akan menjadi pengatur alam bawah sadar teman-teman. Jadi setiap teman-teman menyuci motor ataupun mobil, ya jadinya hujan. Berarti kan itu kesalahan dari kita sendiri, dari alam bawah sadar kita. Teman-teman semua, kita akan sangat mencintai anak-anak kita ya kan teman-teman. Bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak ya, yang punya orang tua, ibu atau ayah dan lainnya. Pokoknya itu seseorang yang teman-teman sangat cintai. Nah, suatu ketika diculik oleh penjahat. Dan penjahat ini meminta tebusan 10 juta atau 20 juta misalnya. Saya ambil contoh 10 juta. Nah, teman-teman yang berposisi masih mungkin ekonominya di bawah ya, masih kekurangan lah. Bekerja pun mungkin masih hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ya walaupun lebih pun tidak banyak. Tiba-tiba si penjahat ini meminta tebusan 10 juta. Kalau tidak, maka orang yang dicintai teman-teman ini akan diapa-apakan. Mungkin diancam dibunuh atau dilukai. Nah, pasti sebagian dari kalian akan menebusnya, akan mencari uang 10 juta itu bagaimanapun caranya. Dan setelah mendapatkan itu pasti mikir, pokoknya nanti saya akan bekerja mati-matian, saya akan mencari caranya supaya bisa mendapatkan uang 10 juta ini. Atau kalau uangnya itu nanti dapat ya, pokoknya nanti saya akan bekerja untuk melunasi ini, uang 10 juta ini. Nah, 90% survei itu menyebutkan kalau orang dalam keadaan demikian tadi itu bisa dapat uangnya teman-teman. Bisa. Nah, kok bisa begitu? Padahal kan misalnya begini, ada motor mau dijual, harga pasaran, harga 10 juta di hari yang sama. Apa kita bisa mengusahakan uang 10 juta di hari itu teman-teman? Pasti 90% di antara kalian menjawab tidak. Tidak bisa Kang, duit dari mana 10 juta? Tapi mengapa ketika orang yang kita cintai dalam keadaan bahaya dan seorang penjahat meminta tebusan 10 juta kepada kita, kita menyanggupinya, dan 80% lebih itu bisa dapat uang tebusan itu? Mengapa bisa demikian? Nah, inilah kerja alam bawah sadar teman-teman. Alam bawah sadarlah ya yang mengatur. Kita mencintai orang yang kita cintai. Posisi kita kan takut kehilangan. Nah, bagaimanapun caranya kita bisa dapat uang 10 juta itu.
Sedangkan motor tadi yang ditawarkan kita tidak terlalu suka, mungkin untuk apa motor, saya juga masih ada. Nah, ini teman-teman, mengapa kita susah kaya? Karena alam bawah sadar kita mengatur kita untuk miskin. Coba dibalik, untuk kaya, teman-teman membuat target. Nah, ini makanya kebanyakan orang kaya ini membuat target. Mereka biasanya menulisnya di buku, ataupun sekarang sudah zaman canggih di HP Android. Mereka menulis mimpi mereka. Dan 80% lebih itu bisa jadi kenyataan, teman-teman. Ini nyata. Seperti bos 99 ya. Dia punya jet pribadi. Padahal usianya masih muda, masih 30-an tahun. Karena apa? Dia ngomong di media sosial itu bahwa dia selalu mencatat mimpinya itu. Jika mimpi sudah tercapai, jika satu mimpinya sudah tercapai, maka dia akan mencatat mimpi-mimpi yang lain. Satu persatu dia catat. Dan itu akhirnya menjadi nyata, teman-teman. Nah, mengapa kita tidak lakukan itu? Nah, lagi-lagi sifat malas kita. Jangan sampai kita terus-terusan malas. Mikir juga malas. Nah, ini teman-teman, orang sukses itu, orang kaya itu tidak pernah berhenti berpikir. Kita pikirannya itu malas-malasan. Manusia itu lebih dari 3.000 kali dalam sehari itu berpikir. Nah, mengapa kita tidak memfikirkan sesuatu yang positif-positif saja, teman-teman? Mengapa kita tidak gunakan yang 3.000 kali pemikiran itu untuk berpikiran kita maju, kita sukses, kita kaya, nanti kalau kaya bisa membantu orang banyak, nanti kalau kaya bisa membantu orang miskin, nanti kalau kaya memberikan hadiah untuk orang tua, menyenangkan anak, menyenangkan istri. Mengapa tidak begitu, teman-teman? Kita ubah pola pikir kita. Kita posisikan kita menjadi kaya sebagaimana kita memposisikan saat orang yang kita cintai dalam bahaya dan kita sanggup untuk menebusnya kepada penjahat tadi. Kita posisikan seperti itu, teman-teman. Nah, caranya silahkan teman-teman catat. Sekarang, teman-teman, catat cara mendapatkan uang 10 juta misalnya. Nah, kaget kan? Oh, kok ada ya? Rupanya caranya begini ya. Nah, ini teman-teman, kita tuh sebenarnya malas berpikir. Maka dari itu, mulai sekarang dirubahlah pola pikir kita. Alam bawah sadar kita atur kembali. Kita install ulang. Yang jelek-jelek kita buang, yang bagus-bagus kita datangkan. Dan insya Allah kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih berkembang, sukses, dan melaju dengan pesat. Insya Allah, teman-teman. Mungkin itu saja ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Yang baru bergabung, monggo subscribe, like, komen-komen di bawah, supaya channel saya ini, channel kita semua ini bisa berkembang. Dan saya akan memberikan video-video yang bermanfaat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.